Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-29, paragraf yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang beberapa jin yang mendengar Al-Qur'an, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an." Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu serombongan jin atau sekelompok jin yang mereka mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu, ketika mereka hadir di tempat wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka mengatakan kepada yang lainnya, ansitu, ansitu uskutu, diam. Ya, ini ada Al-Qur'an lagi dibacakan, diam. Ya, kita dengarkan. Falamma qudiya, ketika Al-Qur'an itu selesai dibacakan, wallau ila qaumihim mundirin. Mereka kembali kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, dan mereka memberikan petunjuk, memberikan peringatan. Mereka berdakwah kepada kaumnya, sesama jin. Jadi ayat ini bagaikan sebuah kisah yang penuh dengan makna. Jadi ada sekelompok jin sedang melakukan perjalanan, tiba-tiba belok, tiba-tiba mampir, tiba-tiba tertarik dengan suara lantunan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka kagum. Akhirnya berhenti. Maka mereka sangat takjub dengan Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an ketika dibacakan, bagaimana Al-Qur'an ketika diperdengarkan kepada mereka. Bahkan saking menghormatinya mereka, menyarankan untuk diam kepada satu sama lain. Diamlah ansitu. Diamlah kalian. Kita dengarkan Al-Qur'an. Maka Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala beliau menjelaskan bahwa ayat ini adalah bukti yang nyata kenabian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti nyata bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Seperti itu. Dan jin yang datang ini tidak diundang. Jadi Nabi baca Quran bukan manggil jin, enggak. Tapi sengaja dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin ini dalam perjalanan kemudian sengaja Allah palingkan ke arah Nabi Shallallahu alaihi wasallam supaya mereka mendengar Al-Qur'an. Ternyata ketika mereka mendengar Al-Qur'an takjub. Saking ingin mereka fokus, mereka mengatakan ansitu. Diamlah kalian. Maka Al-Imam At-Tabari beliau mengatakan bahwa jin-jin ini adalah jin yang baik. Jin yang baik yang mereka faham isi Taurat, faham isi Injil. Maka ketika Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka faham, mereka tenang, mereka nyaman dengan bacaan Al-Qur'an tersebut. Intinya langsung nyambung terhadap bacaan yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun Ibn Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan bahwa firman Allah wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni, ketika kami hadapkan kepadamu wahai Muhammad sekelompok jin, ini menunjukkan bahwa jin-jin tersebut nggak sengaja lewat atau tujuannya bukan ke situ asalnya. Cuman sarafna ilaika, kata Allah, kami palingkan jin itu ke arah wahai Muhammad. Sehingga Allah yang mengarahkan mereka langsung kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini jelas menunjukkan bahwa hidayah atau petunjuk itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tugas kita sebagai manusia hanya mengajak, hanya berdakwah, hanya menyampaikan saja. Adapun petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau jin ini nggak diarahkan oleh Allah ke arah Nabi, maka nggak akan mendengar Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyatakan bahwa
Peristiwa ini terjadi ketika Nabi sedang, ya sholat malam. Ya, Nabi sedang sholat malam, membaca Al-Quran di sebuah lembah, tiba-tiba apa? Ada sekelompok jin, ya, dari Nasibain, nama sebuah tempat, ya. Dan mereka berjumlah sekitar 7 sampai 10 jin, ya. Kemudian apa? Ketika mereka mendengar Al-Quran, mereka langsung merasakan keagungan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka langsung mengatakan apa? Ansitu, diamlah, ya, diamlah. Setelah selesai, mereka pulang, mereka berdakwah. Ya, mereka berdakwah kepada kaumnya, sesama jin, ya, sesama jin. Adapun Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ya, beliau menjelaskan bahwa ayat ini dalil yang penting tentang kewajiban mendengarkan Al-Qur'an ketika dibacakan. Ya, ketika dibacakan, maka hendaknya kita diam atau kita menyimak, ya. Maka dari kesimpulan ini, ya, kata apa namanya, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa sengaja melantunkan Al-Qur'an, ya, di khalayak, di tengah-tengah, banyak orang ini pada dasarnya tidak diperbolehkan. Karena tadi, orang sedang aktivitas, ya, misalkan dinyalain dari masjid, ya, satu RT kedengeran, ya, ini sebenarnya tidak dianjurkan. Kenapa? Karena aturannya orang yang mendengar Al-Quran harus diam, harus apa? Harus diam, harus fokus, harus menyimak, harus konsentrasi gitu kan. Sedangkan orang pada aktivitas, ya, orang pada aktivitas. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa, ya, ayat ini menjadi dalil bahwa Al-Qur'an ketika dilantunkan wajib didengarkan. Dalilnya apa tadi? Ansitu, diamlah, ya, ansitu, diamlah. Bahkan di ayat yang lain Allah katakan, "Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu." Ya, fastami'u lahu wa ansitu. Ketika Al-Quran dibacakan, hendaknya kan istima'. Istima' itu bukan hanya mendengar, tapi mendengar dengan seksama sambil memperhatikan apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Wa ansitu, dan diam, Pak. Ya, sehingga apa? Dengan dua ayat ini, para ulama menyimpulkan dilarang, ya, nyetel murotal kencang-kencang gitu kan, pakai toa, satu RT kedengeran, satu kampung. Ini, bukan bukan kita nggak mau mendengar Al-Qur'an, artinya itu membuat orang lain, ya, dosa. Karena dia yang tadinya sedang beraktivitas, belum niat baca Quran, karena sedang kerja misalkan, ya, atau sedang aktivitas apa, misalkan masak, ya, atau ngurusin anak, kalau ibu-ibu misalkan. Akhirnya, oh, nggak konsentrasi, akhirnya nggak didengarkan. Akhirnya apa? Orang itu dosa, kan gitu. Makanya lebih baik apa? Tidak, ya, menyetel Al-Quran dengan pengeras suara dimanapun, ya, dimanapun. Taib, dalilnya apa? Ayat ini, ansitu, ya, diamlah, ya, taib. Jadi bahkan Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan kalimat ansitu ini, diamlah, ini bukan cuman sekedar perintah biasa, tapi apa? Perintah untuk fokus dan khusyuk menyimak Al-Quran ketika Al-Quran itu dibacakan. Taib. Jadi kata liman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat pertama yang menceritakan tentang bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an ada sekelompok jin yang mendengar. Dan ketika mereka mendengar ternyata mereka nyaman dengan, ya, lantunan Al-Qur'an tersebut yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ayat ke-30, ini ayat yang kedua yang menceritakan tentang bagaimana sikap mereka, ya. Bagaimana sikap jin ini terhadap Al-Qur'an, ya, ketika mendengar bacaan dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka, ya, beriman. Makanya Allah ceritakan, qalu, mereka mengatakan, "Ya qaumana," wahai kaum kami, ya, sesama jin. "Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa." Inna sami'na, sesungguhnya kami mendengar. Kitaban, sebuah kitab, ya, unzila, yang diturunkan min ba'di Musa, setelah masanya Nabi Musa, ya. Jadi kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah apa? Taurat. Kemudian datang setelahnya Nabi Isa, Injil, ya. Kemudian setelahnya Al-Qur'an. Jadi kata jin ini, berarti jin ini usianya sudah
lama, ya ratusan tahun. Karena mereka mengatakan, "Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa." Berarti mereka tahu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, Taurat, ya. "Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa. Dan kitab ini musaddiqan lima baina yadayhi." Ya. Cirinya kitab ini, ya, yang kami dengar setelah, ya, Taurat, ini membenarkan Taurat tersebut. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Tidak hanya Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab yang lainnya. Ya, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, ya. Yahdi ilal haq, dan ya menunjukkan kepada kebenaran, menunjukkan kepada yang hak, yang benar. Wa ila thariqin mustaqim, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi ayat ini adalah perkataan para jin yang ketika membaca Al-Qur'an kemudian beriman. Ya, kemudian apa? Beriman kepada Al-Qur'an tersebut yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hati mereka langsung tersentuh dan terbuka, ya. Mereka langsung pulang ke kaumnya, ya, mengajak masyarakatnya sesama jin, ya, sebangsa jin untuk beriman juga. Maka apa namanya, mereka cepat sekali untuk berdakwah, ya, menyampaikan apa yang mereka dengar. Jadi, ayat yang ke-30 ini kata Imam At-Tabari rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwa ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya, ayat 29. Jadi jin-jin ini setelah mendengar Al-Qur'an langsung berkata kepada kaumnya dengan penuh keyakinan, ya, dengan penuh apa? Keyakinan, "Ya qaumana," wahai kaum kami, ya. Mereka nggak bilang, "Wahai teman-teman," wahai enggak. Tapi mereka dengan serius, "Wahai kaum kami, inna sami'na kitaban," kami mendengar sebuah kitab, dan seterusnya, ya, sampai tadi. Ya, sampai menunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi mereka ini ingin kaumnya juga mendapatkan hidayah seperti mereka. Ya, jadi jin-jin ini apa? Menekankan bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa. Jadi jin-jin ini meyakinkan kepada kaumnya, ya, kepada sebangsa jin yang lainnya. Jadi meyakinkan, menekankan, "Wahai kaum kami, kitab ini benar diturunkan setelah apa? Kitabnya Nabi Musa, maksudnya Taurat." Ya, kenapa mereka langsung menyebut Nabi Musa, padahal sebelum Nabi Muhammad ada Nabi Isa, ada Injil, ya. Karena apa? Kaum jin tersebut dulunya beriman dengan Taurat, ya. Dulunya beriman dengan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Injil penyempurna, ya, Injil penyempurna bagi Taurat. Ya, adapun Al-Qur'an dia penyempurna bagi seluruhnya. Ya, bahkan di ayat yang lain Allah katakan muhaiminan alaih, ya, sebagai pengambil keputusan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Artinya apa? Yang sesuai dengan Al-Qur'an masih boleh digunakan, yang tidak sesuai ya harus ditinggalkan. Ya, harus ditinggalkan. Ya, jadi ini sebabnya kenapa jin tersebut, ya, menyebut diturunkan kitab ini setelah Nabi Musa. Karena apa? Karena mereka hidup, ya, lama. Bahkan mereka sudah beriman kepada Taurat, ya, di masa Nabi Musa alaihissalam. Ya, seperti itu. Adapun Ibn Ashur dalam tafsirnya, beliau menyebut bahwa perkataan jin ini sangat menarik. Ya, jadi beliau mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sami'na kitaban," sesungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab, ya, suatu kitab, ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya sekedar mendengar, tapi benar-benar meresapi maknanya, memahami isinya. Ya, dan bahkan mereka tidak ragu mengatakan kepada kaumnya, sesama jin, dengan yakin, "Ya kauman," wahai kaum kami. Ya, mereka langsung berdakwah. Mereka langsung menyampaikan kepada kaumnya. Kemudian firman Allah, "Musaddiqan lima baina yadayhi," kata Ibn Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya apa? Ini dalil yang sangat kuat bahwa, ya, kitab yang Allah turunkan bukan hanya Al-Qur'an, tapi ada kitab-kitab yang lain, ya, ada Injil, Taurat, Zabur, ya, kitab-kitab yang lain.
Tapi Al-Quran adalah penyempurna bagi itu semua dan pengambil keputusan bagi kitab-kitab sebelumnya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Yahdi ilal haqqi wa ila thariqin mustaqim", yang menunjukkan kepada jalan yang benar dan jalan yang lurus. Ini adalah puncak dakwah mereka. Ya, puncak dakwah jin kepada jin yang lain. Jadi mereka tidak hanya mengajak dengan dalil. Ya maksudnya gini, ketika mereka mendengar Al-Quran, ya sekelompok jin ini, kemudian pulang ke tengah-tengah masyarakat, mereka mengatakan, kami mendengar Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi Musa. Ya. Apa dalilnya? Tadi, kitab itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, kitab itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Berarti apa? Kitab itu benar juga. Ya. Kemudian puncak dakwahnya adalah apa? Yahdi ilal haq. Kitab itu mengajak kepada yang benar. Kitab itu mengajak kepada jalan yang lurus. Jadi mereka fahamkan kepada kaumnya bahwa Al-Quran bukan cuma teori, tapi juga praktek yang membawa kepada kebenaran yang hakiki, yang real, yang sebenarnya, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ini Allah menceritakan bagaimana jin berdakwah kepada bangsa jin yang lainnya, yang tidak mendengar Al-Quran secara langsung. Jadi kalau kita mengajak ya, orang lain kepada kebaikan, kita berdakwah, maka apa? Ya kurang kalau kita hanya menyebutkan dalil saja, ya kurang. Tapi harus apa? Kita contohkan, kita praktekkan, ya kita contohkan. Kayak kita misalkan ngasih tahu anak kecil, kita bilangin jangan itu nggak boleh, ya atau makan tangan kanan, minum tangan kanan, duduk, ya. Kalau kita hanya ucapkan saja, kita perintahkan saja, kita nggak contohkan, lama. Nempelnya apa? Lama. Tapi ketika kita contohkan, ya nggak usah dikasih dalil pun mereka ikuti. Ya seperti itu. Baik. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya beliau menekankan bahwa kisah ini adalah bukti yang jelas, bukti yang nyata dari kebenaran dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dakwah Nabi tidak hanya kepada manusia saja, tapi sifatnya universal kepada seluruh alam semesta, ya jin dan manusia. Ya, maka kalau jin saja beriman, ya harusnya manusia lebih beriman karena Nabi Muhammad dari golongan manusia. Ya, seperti itu kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan ini tamparan keras bagi siapa? Kaum musyrikin Quraisy tentunya, khususnya kepada mereka. Ya, khususnya kepada orang-orang dan secara umum kepada orang-orang yang belum beriman. Ya, karena kan surah Al-Ahqaf ini awal-awalnya ya sampai kemarin ketika membahas tentang kaum Ad, ini tujuannya supaya secara khusus kaum Quraisy ini paham dan mereka mau beriman. Mau membenarkan Nabi, mau membenarkan Al-Quran. Ya, seperti itu. Secara umum ya kepada manusia yang belum beriman. Jadi beliau mengatakan bahwa ini tamparan keras bagi kaum musyrikin Quraisy secara khusus. Karena saat itu mereka menolak dakwah Nabi. Menolak Al-Quran. Al-Quran dibilang sihir. Al-Quran dibilang buat-buatan Muhammad, kata mereka. Ya. Maka apa? Ini tamparan keras. Bahwa jin saja beriman. Ya, wahai kaum Quraisy, jadi beriman. Masa kalian nggak beriman padahal sama-sama manusia? Ya, jadi Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau juga meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas bahwa jin-jin ini berasal dari ya Nushaibin, ini nama sebuah tempat. Jadi sebuah daerah di Irak, ya di Irak. Ini menunjukkan bahwa dakwah Nabi ketika itu ya Shallallahu alaihi wasallam sudah menyebar. Ya sudah menyebar tidak hanya di Mekah saja, tidak hanya di Madinah saja, tidak hanya di daerah Hijaz ya antara Mekah dan Madinah enggak, tapi sudah keluar. Sudah sampai apa? Syam. Ya sudah sampai Syam. Taib. Jadi ayat ini yang mengingatkan kita jangan pernah meremehkan bacaan Al-Qur'an ya atau kekuatan Al-Qur'an atau bagaimana pengaruh Al-Qur'an terhadap kehidupan sehari-hari ya. Coba kalau kita misalkan sedang suntuk, pusing, jenuh, ya coba baca Al-Qur'an dari ayat yang mungkin kita senang ya. Karena Al-Qur'an ini kan
30 juz, ya 114 surat gitu kan, nggak semua kita hafal dengan baik. Pasti ada ayat atau surat yang kita suka, ya, bukan yang lain berarti kita enggak. Ayat yang mungkin sering kita baca, ayat yang sering mungkin kita coba baca, ya, ketika kita sedang jenuh, banyak masalah, ya, atau ayat yang sudah sering kita hafal ya, kita baca tiap tiap sholat, misalkan soal Fatihah atau yang akhir-akhir, pasti apa, akan meringankan tadi. Ya jadi, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an ini pengaruhnya luar luar biasa. Ya pengaruhnya luar biasa, bahkan jin saja luluh. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, ya mereka mendengar, mereka masih punya fitrah yang baik, ya. Karena jin ini, terbagi menjadi 2 sama seperti manusia, ada yang beriman dan ada yang memang kufur, ya tidak mau apa, beriman. Taib. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi, beliau menjelaskan, ayat ini menjadi dalil bahwa jin itu mukallaf. Ya, mukallaf itu apa? Dibebani syariat juga, ya. Dibebani syariat juga. Artinya mereka juga wajib menjalankan ibadah. Nah, ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Adz-Dzarriyat, ya, ayat berapa? 56 apa ya? Jadi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin. Bahkan Allah sebutkan yang pertama apa? Jin. Tidaklah aku ciptakan jin. Ya, baru manusia. Kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Ya, jadi Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ya ayat-ayat ini surah Al-Ahqaf 29, 30, 31 ya sampai terakhir ini menjelaskan bahwa jin itu mukallaf juga ya. Mukallaf itu apa? Dibebani syariat. Artinya kalau mereka tidak mau beriman berarti ada balasannya. Ya, ada azabnya juga, ada siksanya juga. Sama persis seperti manusia. Adapun bagaimana syariatnya, wallahu taala a'lam. Ya Allah yang lebih tahu. Ya, dan intinya Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW ya, dengan ayat ini menjelaskan bahwa beliau diutus kepada seluruh alam semesta, tidak hanya manusia, ya, tapi kepada bangsa jin juga. Ya, jadi intinya pada dasarnya syariat Nabi SAW berlaku juga untuk jin, ya berlaku juga untuk jin. Bahkan dalam surah Al-Jin Allah katakan, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin." Katakanlah ya bahwa telah diwahyukan kepadaku ya annahu istama'a nafarun ada beberapa kelompok jin yang mendengarkan Al-Qur'an. Kemudian mereka mengatakan apa? Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar Al-Qur'an yang sangat menakjubkan. Ini jin yang bilang. Allah ceritakan dalam surah Al-Jin. Apa kata Allah setelah itu? Yahdi ila rusdi fa'amanna bihi. Ya, Allah ceritakan bagaimana ungkapan jin ketika mendengar Al-Qur'an. Yahdi ila rusd. Ya. Jadi apa? Al-Qur'an itu menunjukkan kepada arus petunjuk, hidayah. Ya. Fa'amanna bihi dan kami beriman dengan petunjuk tersebut. Ya. Kemudian ayat yang ke-13 juga surah Al-Jin. Wa anna lamma sami'nal huda amanna bihi. Dan kami ya ketika mendengarkan Al-Qur'an itu, maka Al-Qur'an itu adalah apa? Sesuatu yang dapat memberikan petunjuk. Ya, kemudian amanna bihi kami beriman dengannya. Famay yu'min bi rabbih maka barang siapa yang beriman kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Maka dia tidak takut rugi dan tidak takut dianiaya. Ya, tidak takut rugi dan tidak takut direndahkan. Ini Al-Jin ayat 13. Jadi apa? Al-Qur'an ya yang Allah turunkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ternyata tidak hanya untuk manusia saja, tapi untuk jin juga dan untuk seluruh alam semesta. Yang paling jelas ya tadi, surah Adz-Dzarriyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Ya. Adapun ya ibadahnya bagaimana? Para ulama menyebutkan bahwa
ibadah pokoknya ya beriman tadi, kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, persis sama syariat yang Allah tetapkan untuk manusia. Ini Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 285, ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Jadi Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Maksudnya apa? Al-Quran. Ya, Rasul beriman terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran ya diturunkan kepadanya. Wal mu'minun, demikian juga orang-orang yang beriman. Ya. Demikian juga orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Kullun. Ya. Kullun kalau dalam bahasa Arab ini maknanya semua. Ya. Kullun amana billah. Semua yang ada di bumi, kata Allah. Ya, kata Allah, semua yang ada di bumi berarti apa? Ya, manusia, ada hewan, ada jin. Kullun amana billah. Semua itu beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada utusan-utusan Allah. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, dan kami tidak membedakan ya di antara rasul, satu rasul di antara yang lainnya. Oh, saya pilih Nabi Muhammad saja. Oh, saya pilih Nabi, enggak. Jadi orang yang beriman harus beriman kepada semuanya, tidak membedakan satu rasul dengan rasul yang lain. Ya, tidak memilih rasul ini mengingkari rasul yang lain, enggak. Tapi harus beriman kepada semua rasul. Waqalu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami berharap ampunanmu ya Allah dan hanya kepadamu tempat kembali. Ya, jadi ini jelas di firman Allah Subhanahu wa taala, kullun amana. Ya, kullun amana billah. Semua yang ada di bumi beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, ya. Sehingga apa? Jin termasuk dalam kategori ayat ini. Sehingga mereka juga apa? Dibebani dengan syariat. Maka apa? Kalau mereka tidak beriman, ya akan kena adab juga. Ya akan kena adab juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan ya, dalam surah Al-An'am, ya. Dalam surah Al-An'am Allah katakan, ya ma'syaral jinni wal ins, ya Al-An'am ayat 130 ya. Wahai sekalian jin dan manusia. Bahkan kalau kita perhatikan susunan katanya lagi, tata letaknya, yang Allah sebutkan pertama jin dulu baru manusia. Ya ma'syaral jinni wal ins. Ya wahai golongan jin dan manusia. Apa kata Allah? Al-An'am 130 nih ya. Alam ya'tikum rusulun minkum. Ya. Bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari golongan kalian? Yaqussuna 'alaikum ayati, yang mengkisahkan kepada kalian ayat-ayatku, tanda-tanda kebesaranku. Wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memperingatkan kepada kalian tentang hari ini. Maksudnya hari pembalasan, hari kiamat. Hari di mana semua dibangkitkan lagi. Qalu, apa kata mereka? Kata manusia sama jin nanti di akhirat. Syahidna ala anfusina. Iya, ya. Kami bersaksi, ya. Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri bahwa sudah ada rasul yang datang kepada kami, menyampaikan ayat-ayat-Mu ya Allah dan memperingatkan tentang hari akhir ini. Tapi apa? Ya, wa gharrathumul hayatud dunya. Ya, akan tapi apa, dunia atau kehidupan dunia, gemerlap dunia sudah apa, melalaikan mereka. Wasyahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan mereka bersaksi ya terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah kafir. Mereka mengingkari. Jadi ini Allah katakan kepada jin dan manusia yang tidak beriman. Apa ganjarannya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka intinya kata liman dalam hati Allah Subhanahu wa taala, jin itu ya umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dari alam yang lain. Ya, manusia tidak bisa melihatnya. Ya, manusia tidak bisa melihat, tapi mereka bisa melihat kita. Dan ini Allah sampaikan dalam dalam surah Al-A'raf. Ya, Allah sampaikan dalam surah Al-A'raf ketika Allah menceritakan kisah Nabi Adam alaihi salam. Jadi
Kata Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa, syaiton itu bisa melihat, ya, jin itu bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa apa, melihat mereka, ya. Jadi, eee, innahu yarakum, ya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, ayat 27. Ya, dan ketahuilah bahwa jin, ya, itu adalah makhluk yang bisa melihat kalian, di mana kalian tidak bisa melihatnya, ya. Kalian tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun, ya, akan tapi kami jadikan syaitan itu wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Taib. Jadi kata liman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi ke ayat ini bahwa Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dalil yang jelas bahwa jin mukallaf juga. Ya, jin itu dibebankan syariat juga. Bagaimana tata caranya? Allahu ta'ala a'lam. Allah yang lebih tahu gimana sholatnya mereka, gimana Allah yang lebih tahu. Intinya kita harus meyakini bahwa jin itu mukallaf juga. Ketika mereka beriman, mereka selamat. Ketika mereka tidak beriman, ya mereka akan kena siksa. Mereka akan diadab juga. Kemudian beliau juga menjelaskan, Al-Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencakup jin universal, yang mencakup manusia dan jin, bukan hanya manusia saja. Ya, jadi ikhwatal iman dari rahmati Allah, bahwa ayat ini yang menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya beriman ya kepada hal-hal yang tidak terlihat, itu hal-hal yang gaib. Ya jin kita nggak bisa lihat, tapi kita harus beriman bahwa mereka ada, ya. Mereka juga dibebankan syariat. Adapun bagaimana tata caranya, gimana sholatnya jin, ya itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita menjalankan agama ini dengan baik dan benar. Ya. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya beriman kepada hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak nampak, hal yang apa tidak terlihat secara kasat mata dan hanya berdasarkan informasi dari ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bisa lihat surga, kita nggak bisa lihat, neraka, tapi kita yakin surga itu ada, neraka itu ada. Sama seperti malaikat, ya, dan yang lainnya. Baik. Jadi kesimpulannya ikhwatal iman dirahmati Allah, bahwa ayat ini menunjukkan Al-Qur'an adalah petunjuk yang universal, ya, tidak hanya untuk manusia saja. Kemudian ya, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa dakwah itu harus yang efektif dan penuh kasih sayang, ya, penuh kasih sayang. Jadi jin saja mau ya mereka mendakwahi kaumnya sendiri dengan semangat, dengan penuh keyakinan. Ya kaum mana? Wahai kaum kami. Ya inna sami'na kitaban. Ya dan seterusnya. Apalagi kalau kita baca ayat setelahnya. Mereka lebih meyakinkan lagi terhadap Al-Quran. Ya kepada kaumnya sendiri. Dan ayat ini menjadi bukti kemukjizatan Al-Quran ya dalam kebenaran dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian kita lanjutkan ke ayat 31. Bagaimana keadaan mereka yang lebih meyakinkan kaumnya lagi. Ya, sesama jin ini sedang berdakwah. Ya kaum mana? Wahai kaum kami. Ya. Jadi kalau di ayat sebelumnya para jin ini masih mengatakan inna sami'na kitaban. Jadi sifatnya masih informasi, kabar. Ya, wahai kaum kami dengar sebuah kitab yang turun setelah Nabi Musa. Ya, kitab ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan kitab ini menunjukkan kepada yang hak dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Tapi di ayat ini, ayat 31, bentuknya perintah. Ya, bentuknya apa? Perintah. Coba kita lihat. Ya kaum mana ajibu. Ya, iya. Wahai kaum kami, ajibu ini fi'il amr. Ya, kata kerja perintah kalau dalam bahasa Arab. Ya, kata kerja apa perintah. Ajibu, terimalah, jawablah. Ya, terimalah seruan dai Allah, orang yang menyeru kepada Allah. Wa aminu bihi, ini juga perintah, ya. Amana yu'minu. Ya, aminu, ya.
kalau mufradnya amin, ya. Berimanlah karena ini banyak, aminu, ya berimanlah kalian, ya, bihi dengannya. Dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Jadi jin ini, bagaimana mereka dengan penuh semangat dan penuh keyakinan menyampaikan ini kepada masyarakatnya sesama jin, ya, sebangsa jin. Ajibu, ya, terimalah, ya, panggilan, ajakan, ya, orang yang menyuruh kepada Allah tersebut dan berimanlah kepadanya, ya. Kemudian apa? Yaghfir lakum min dunubikum. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ya, ampuni sebagian dosa-dosa kalian. Ini ada kata min. Min ini artinya min sebagian. Ya. Wa yujirkum min adzabin alim dan Allah akan, ya, jaga kalian, selamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana jin berdakwah dengan to the point, ya, langsung ke intinya. Ya, dan penuh dengan hikmah. Jadi bukan sekedar perintah ayat ini, tapi juga ada, janji yang luar biasa, yaitu apa? Tadi, ampunan dan perlindungan dari, siksa Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Imam At-Tabari beliau menjelaskan firman Allah, "Ajibu da'iyallah." Terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah, ya, da'iyallah di sini maksudnya Nabi Muhammad kata beliau. Jadi, serulah, atau terimalah seruan Nabi Muhammad, ya. Jadi ayat ini maknanya terimalah atau jawablah, ya, seruan Nabi Muhammad yang beliau menyeru kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seruan para jin ini bukan sekedar ajakan untuk beriman kepada Allah secara umum, tapi apa? Secara secara spesifik untuk beriman juga kepada Nabi, ya. Jadi tidak hanya mengajak beriman kepada Allah saja, tapi mengajak beriman juga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara detail, secara rinci. Ajibu da'i Allah. Ya, jawablah orang yang menyuruh kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Keimanan yang benar adalah keimanan yang mengikuti jalan yang dibawa utusan Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yaghfir lakum min dunubikum, ya niscaya Allah akan ampuni sebagian dosa-dosa kalian. Jadi Al-Imam At-Tabari beliau menekankan kata min di sini. Ya, yaghfir lakum min. Min itu artinya sebagian, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, mengampuni dosa sebagian saja, ya. Kenapa? Karena dosa-dosa yang berkaitan dengan sesama makhluk, ya harus minta keridhaan makhluk dulu. Adapun dosa-dosa yang hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala, yang dulunya syirik, ya dulunya menyembah berhala, dulunya membunuh, dulunya judi, minum khamar, tapi ketika dia beriman, meninggalkan itu semua, meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah, maka diampuni. Ya. Jadi maksud min di sini yaghfir lakum min dzunubikum, Allah ampuni dosa-dosa kalian, dosa yang berkaitan sama Allah. Ya, dosa yang berkaitan sama Allah kata ya. Adapun dosa yang berkaitan sama makhluk, ya kita harus minta kerelaan makhluk dulu. Ya, dulu pernah ngejek si A, ngejek si B. Maka si A harus minta keridhaan dari si B. Si A yang ngambil hartanya si B, ya si A harus minta keikhlasan dari B dulu. Ya, ikhlas enggak, kalau B minta ganti rugi harus ganti rugi. Kalau enggak ya Allah enggak ampuni dosanya. Walaupun dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala syirik. Ya, ketika orang bertaubat Allah ampuni. Sama ketika jin itu beriman maka Allah ampuni juga. Ya, tapi dosa yang berkaitan sesama makhluk ini harus meminta keridhaan dari makhluk itu, ya. Baik, ini kata Imam At-Tabari. Adapun Ibn Ashur mengatakan, "Yaghfir lakum min dzunubikum." Ya, ini sama penjelasannya. Jadi min ini tab'id sebagian. Artinya Allah nggak ampuni dosa semuanya. Ketika seorang bertaubat dengan taubatan nasuha, ya, maka Allah nggak ampuni dosanya semuanya. Ya, kalau dia masih punya dosa yang berkaitan sama makhluk. Tapi Allah ampuni semua dosa yang
berkaitan sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian wa yujirkum min adzabin alim, ya, dan Allah akan melepaskan atau menjaga kalian dari azab yang sangat pedih, ya ini janji yang kedua, ya. Jadi kalau kalian mau menjawab, apa namanya, seruan kepada Allah, kemudian kalian mau beriman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka ada 2 janji yang akan kalian dapatkan, ya, yaitu yang pertama ampunan tadi, yang kedua apa? Wa yujirkum min adzabin alim, kalian selamat dari adab yang sangat pedih. Ya, jadi, ayat ini kalau apa namanya, dianalogikan atau dicontohkan, ya seperti keadaan saat ini yang mudah, ya seperti contohnya paket hemat, ya. Jadi kita misalkan beli satu dapat 2, beli satu gratis satu, berarti beli satu dapatnya 2, sama. Ya para jin ini juga mereka menawarkan paket hemat kepada masyarakatnya, kepada sesama jin juga. Kalian kalau beriman, dapat apa? Dapat ampunan, dapat apa? Lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari azab yang sangat pedih. Ya Allah melindungi kalian dari azab yang sangat pedih, ya seperti itu. Jadi ikhwatal iman dan rahmat Allah, bahwa dakwah itu harus jelas. Ya dakwah itu harus jelas seperti yang Allah ceritakan di apa namanya, dalam ayat ini, bagaimana jin berdakwah dengan lugas, ya. Mereka langsung menyebut apa yang harus dilakukan, yaitu beriman, ya, dan menerima seruan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Kemudian apa manfaatnya, apa tujuannya tadi? Ampunan dan perlindungan, ya, dari azab yang sangat pedih, ampunan dari dosa, perlindungan dari azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan. Kemudian apa? Jangan pernah meremehkan hidayah. Ya, bahkan apa? Jin yang hidup di alam lain saja bisa beriman kepada Al-Qur'an yang sering kita lihat, sering kita dengar, sering kita baca. Ya, maka harusnya hati kita lebih luluh ketika membaca Al-Qur'an, mendengar Al-Qur'an, memahami ayat-ayatnya, ya seperti itu. Baik, terakhir kita ambil ayat 32 ini biar nyambung aja ya. Kalau di ayat 31, ya, jin ini menyebutkan kepada kaumnya. Jadi Allah menceritakan bagaimana jin ini menyebutkan kepada kaumnya akibat yang baik, ya, kalau mau beriman akibatnya demikian. Maka di ayat yang ketiga dua ini bagaimana akibat yang tidak beriman, ya. Maka Allah menceritakan, "Waman la yujib da'i Allah." Maka barang siapa yang tidak menerima, tidak mau menjawab, ya, seruan orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Nabi. Maka apa? Falaisa bimu'jizin fil ardh, ya. Maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksa Allah yang ada di muka bumi. Ya, bahasa sederhananya adab di dunia. Dia nggak bisa lepas dari adab Allah di dunia. Ya. Walaysa lahu min dunihi awliya. Dia nggak punya pelindung kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ulaika fi dhalalin mubin. Sungguh mereka berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Jadi ini pukulan telak, ya, bagi siapa saja yang keras kepala, baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Jadi ayat ini mengisahkan bagaimana jin ini tidak hanya menawarkan hidayah kepada masyarakatnya, kepada kaumnya, ya, sesama jin, tapi juga mengingatkan akibat kalau tidak beriman, apa? Azab di dunia, dan mereka tidak ada yang melindungi, ya, dan pelindung mereka hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau Allah ingin mengadab mereka, ya sudah, nggak ada yang melindungi mereka. Maka Al-Imam At-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini memberi kesimpulan yang sangat jelas tentang nasib siapa saja yang menolak hidayah, ya. Kemudian firman Allah, "Falaysa bimu'jizin fil ard." Maka dia tidak mendapat tidak bisa melepaskan diri dari siksa Allah yang ada di bumi, ya. Jadi beliau menafsirkan bahwa ini peringatan yang sangat besar, peringatan yang sangat keras terhadap orang yang tidak mau beriman setelah petunjuk itu datang kepada
kepada mereka. Mereka tetap memilih kekufuran, sudah didakwahkan, sudah disampaikan, sudah diajak baik-baik, tetap mengingkari, tetap bilang Al-Quran itu sihir, Al-Quran itu asatirul awwalin. Ya sudah, ingat, azab Allah itu nggak nunggu nanti di akhirat. Ya di dunia juga bisa terjadi. Ingat kisah sebelumnya, itu siapa? Kaum 'Ad, diazab di dunia. Mereka diberi kenikmatan yang luar biasa, tapi mereka kufur, ya sudah. Allah turunkan azab yang mereka kira nikmat, yang ternyata apa? Membinasakan mereka semua. Tapi kata iman dalam hati Allah, ya demikian yang bisa disampaikan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ya ayat-ayat ini menjelaskan Al-Quran adalah universal. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang Allah utus kepada eh, jin dan manusia. Kalau ada yang bertanya misalkan, ada nggak Rasul dari jin? Nggak ada. Ya, nggak ada. Allah utus Rasul hanya dari kalangan manusia saja. Bahkan dari malaikat pun nggak ada. Hanya Jibril, ya, dan malaikat-malaikat ini memang tugasnya khusus itu saja. Ya Jibril tugasnya satu, tadi menyampaikan risalah kepada Rasul yang Allah tunjuk dari kalangan manusia. Jadi Rasul hanya dari kalangan manusia, dari jin nggak ada. Ya. Dan kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cakup ya semua. Jadi jin harus beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, ya akibatnya sama. Mereka akan diadab, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dapat kalimat dari mati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.